Halo semuanya. Hari ini Ega bakalan bercerita sesuatu yang momentum banget buat keluarga bersama Derio yang paling Oke, langsung aja nih ayo. Jadi keluarga kita ini di akhir tahun 2020 di mana tahun-tahun berat buat semuanya, buat semua kalangan, buat semua orang. Nah, kita pas mau menuju 2021 ini ada sesuatu hal. Kita kan berlima nih ya keluarganya. Yang berempat ini kita dinyatakan positif. positif COVID-19. Bukan positif hamil. Ya. Positif COVID-19. Gimana ceritanya awalnya yo? Jadi awal mulanya tuh gini, kan awal-awal saya sakit nih, kayak demam dikit-dikit dipaksain tetap kerja, kayak ketemu sama orang kayak gitu kan. Walaupun udah pakai protokol, masker, handscoon, cuci tangan, tapi qadarullah kita kena. Bukan kita sih, aku Lo dulu kan. Aku ngomongnya kamu kalau Enggak sih, lo duluan ya, dinyatakan positif COVID. Gimana awal ceritanya? Jadi awalnya tuh tanggal 24-23 Desember. Desember 2020 lagi demam nih, cuma kayak sakit-sakit dikit aja nggak enak badan, tapi tetap masuk Meriang-meriang kerja, gitu. iya paksain ketemu sama orang lah. Terus makin drop tuh setiap hari, akhirnya mutusin libur dulu nih, ngambil istirahat di rumah. Kebetulan mama itu perawat, dirawatlah di rumah nih. Terus saking setiap harinya Iya, kayak minum Sanol gitu kan, minum-minum obat yang ada di rumah. nah terus Kenapa ketawa yo? nggak apa-apa. Nah Dan gua iklan biasa. terus kok semakin hari makin gak enak nih, Drop ya. Subuh juga naik 37, turun 38. 38, dan terakhir tuh malam tahun baru 31 Desember 2020 nih malamnya itu 39,9. Nah, 9,9 derajat. Waktu itu sih gue inget banget pas gue lagi tidur kan, diketok kamar gue. Katanya lo mau dibawa ke rumah sakit sama ayah sama mama. Nah di situ tuh rasanya dingin mah, nggak ada rasa, udah mulai batuk-batuk terus. Kalau ditahan batuknya nggak bisa, Kayak pusing. menahan rindu gitu. Udah, oke lanjut Nah terus nih pas dibawa ke masuk Hermina ke dulu ya. Hermina Depok, kan rumah di Depok nih. Dibawa ke Hermina, di sana nunggu hasil ronsen, dan itu jam 12 malam habis petasan habis. Nah dibawa nunggu ambil darah, semua dicek lab ronsen, sampailah jam 5 hasil keluar, ternyata positif. Di paru-parunya juga ada Dari kabut paru-paru, putih di paru-paru gitu. saya ada kabut-kabut gitu, putih flek-flek. Jadi kalau kalian itu ada yang nanya gimana sih tanda-tanda ada COVID tuh, itu hasil ronsennya itu ada kabut-kabut Flek-flek putih gitu, putih. flek-flek putih gitu, semacam kabut lah istilahnya. Gitu. Terus akhirnya lo dirawat di Hermina? Enggak kan? Enggak, nah di Hermina ternyata penuh kamarnya, terus langsung diarahin ke Setia Mitra alias Mitra Keluarga deh, Mitra Keluarga. Jadi setelah di Mitra ada yang meninggal itu, lo nggak boleh di Mitra dulu gitu ya? Sampai Ya, sampai diusir. karena disuruh Diusir. tunggu sampai jam 8 atau jam 7 pagi gitu. Itu kondisi lagi jam 5, cuma kan karena udah lemes banget, udah gak kuat, akhirnya mau nggak mau ke rumah sakit Baktiuda, di sana yang paling dekat. Oke, langsung masuk, ternyata disuruh tunggu dulu tuh di ruang IGD, dapet IGD. bed 1 tidur. Nah, baru diinfus lagi itu siang zuhur. Itu tuh rasanya luar biasa banget. Dan itu sedih banget sih. Dari Allah semua dicabut. Sumpah itu sedih banget. Soalnya gimana sih, selama ini kita menghindar dari yang namanya COVID itu, tiba-tiba dapat kabar kalau Rio ini positif, dan di rumah itu udah berapa hari? Udah hampir seminggu lebih nggak sih? Semingguan kayak. Dan itu tuh bener-bener dia tuh udah lock banget, layu gitu, udah pokoknya emang udah sakit banget kan gejalanya, sampai akhirnya gue punya ide kayaknya
lo antigen deh gitu kan, di swab gitu kan, dan akhirnya lo di PCR juga kan. Ya itu hasilnya pas di PCR keluar 3 hari, dan langsung setelah diinfus tuh dari IGD di waktu itu langsung dipindahin ke kamar isolasi. Nah pas dia dinyatain antigen positif, gue sama Sifanya, ada adik gue, langsung ditelepon suruh ke rumah sakit buat di swab PCR. Nah 3 hari juga tuh nunggu hasilnya. Dan setelah keluar hasilnya negatif sih, gue negatif, Laya negatif, Mama negatif, Fanya negatif. Nah yang paling sedihnya tuh pas nganterin dia buat didorong-dorong sama Ya, itu. perawat yang APD loh, Itu didorong di kursi nah, roda terus gitu. udah dari lorong itu kita berpisah. Nih ada videonya nih, lihat. Ya. Jangan kita masuk itu Mam. Masuk aja. Nanti ada. Oh ini nggak boleh. Yuk semangat. Bisa sembuh, sehat, sehat. Iya. Ya. Semangat ya. Itu sedih banget soalnya ngerasa apa ya, kayaknya bakal pisah, dan dia kan gak boleh dijenguk siapa-siapa, dan perawatnya bener-bener full asmat, bener-bener yang putih-putih pakai masker, double face shield gitu-gitu sih. Itu rasa lo kayak gimana ya pas pertama kali gitu dalam sejarah hidup lo buat corona nih gitu? Ya, dari awal corona kan udah kita ikutin terus kan, 2019 tuh awal-awal booming corona. 2020. Nah, Terus sedih gitu pas ngeliat gitu dia. 2019, COVID-19 yang baru di batas ya. 2019. Terus di ruang inapnya itu lo ada berapa orang? Awal masuk nih, kamar itu masih kosong, Hmm. AC pun belum dinyalain, masih kayak kamar baru juga. Udah masuk, sepi tuh lama banget. Ya udah, pas udah masuk gitu, bakalan sendiri nih sampai berapa hari ke depan gitu. Nggak mungkin ada yang masuk. Udah gitu, nggak lama dia suster datang, maksudnya nyalain AC, siapan, ngapain aja. Ya udahlah, akhirnya itu bed rest total, nggak bisa turun kamar mandi karena emang bener-bener tiduran tuh harus telentang. Kita geser kanan kiri, mika miki itu udah, Kanan kiri. itu udah nyesek banget. Jadi kayak ibarat ikan nggak ada di air, kepep-kepep. Dan itu pakai oksigen nggak sih lo? Ya, Pakai oksigen. Dan Saya pakai pas oksigen. dia di rumah sakit tuh cuma kita tuh video call, dan video call tuh kayak ngerasa jauh gitu, padahal kan sama-sama masih di Depok. ya Dan kayak barang kebutuhan semua kan diantarin di depan, kayak tapi taruh kita di nggak sapam ketemu sama doang. dia. Jadi bertuhan tuh apa-apa taruh di sapam. Ya, Nah, di misalkan sapam yang nyerahin ke dia suster minta yang- biskuit, minta minum gitu kan, Ya. ditaruh di goodie bag atau di paper bag, dikasih ke pas satpam, dikasih nama sama ruangannya, nanti pas satpamnya masuk. Lo dirawat selang berapa hari? Pas ayah masuk tuh, kan dia masuk terus habis dia Nah, kan positif. masuk di rumah sakit Umum itu tanggal 1 Januari. Mm-mm. Itu hari Jumat, Sabtu ya? Kamis. Kamis. Hari Kamis malam Jumat. Nah, Jumatnya masuk, Sabtu Minggu, Senin Selasa itu ayah demam. Ya. Demam juga. Tapi hasil PCR yang pertama tuh negatif. Nah, pas hari Rabunya ngecek lagi nih, Ya, pastiin. Hermina tuh, dan ayah masih bawa ter- mobil sendiri. masih kuat bawa mobil sendiri, belum sama mama. Tapi hasilnya keluar ternyata positif. Positif. Dan itu nggak bilang ke saya. Karena takut dia drop dong, secara Ah. dia lagi berjuang sendiri gitu kan, tiba-tiba tahu ayahnya masuk rumah sakit kan kita takut dia drop gitu kan, Oh. drop say gitu kan. Dan akhirnya dia masuk Bakti Uda juga karena Hermina masih penuh, di Mitra Keluarga juga penuh, akhirnya di Bakti Uda juga UGD. Terus akhirnya dinyatakan positif dan harus dirawat. Tapi beda ruangan sama dia, dan Rio belum tahu, belum kita kabarin sama sekali. Sampai akhirnya lo tahu dari, Pas hari Kamis, ya kan ayah masuk Rabu. Kamis paginya dokter ngomong, dan lo yang paling ngerasa lo paling titik terendah pas lagi di isolasi itu apa ya? apa ya, nikmat yang tanpa kita sadari ya, yang dikasih sama Allah itu, yang contoh kita bisa makan dengan enak, makan menikmati dengan Iya. ada rasa gitu. Ya benar-benar. Itu rasa yang paling tanpa kita sadari ya, kita jarang banget bersyukur karena kita dikasih lidah yang masih bisa berasa manis, Iya pahit. benar-benar. Dan katanya ya, ceritanya si Rio ini sempat batuk
ada darahnya ya? Ya, jadi tuh hari pertama stres nih mikirin bakalan Overthinking. bakal mikir kalau ini kan penyakit Akhir. yang mematikan, mikir bakalan ya udah kita bakalan dipanggil sama Allah gitu kan, karena saat itu rasanya tuh paru-paru benar-benar kayak isi air. Kayak tenggelam kan? Ya, jadi batuk terus batuk, kalau dibatuk ditahan kayak rasanya ya udah nggak bisa nafas gitu, jadi harus mau nggak mau dibatukin. Saturasi, Nah, saturasi berapa? saturasi terakhir tuh sampai 82 atau 85 ya, itu udah susah banget. Nah pas batuk itu kaget nih, langsung kayak keluar lendir gitu, kayak ada darahnya, lendir bening, ada warna hitam, sampai darah hitam sama merah gitu keluar, langsung keluar. Nah sebelumnya tuh pas awal covid aku ngeliat video langsung, ada video pasien di rumah sakit tuh pakai ventilator malah keluar itu. Nah pas aku megang sendiri tuh pakai tisu, wah ya Allah, kalau ini bakalan gawat nih, maksudnya dengan gejala berat gitu kan. Pas sudah mikir yang aneh-aneh, 1 hari 2 hari tuh mikir terus kayak gitu. Cuma semakin kita berpikir yang pusing atau kita mikirin yang hal-hal yang belum tentu terjadi, kayak wah nanti efeknya gini, kita nggak mikirin efek sembuhannya. Kita mikirin cuma negatifnya aja. Kita harus berpikir positif. Di situ langsung berubah mindset, kalau ini bisa sembuh kok, enggak yang mematikan banget, karena itu sebagai apa ya, suges banget. Obat yang paling ampuh itu, karena mau obat termahal atau apapun, kalau kita di pikiran ini nggak ampuh, nggak sehat, nggak bakal bisa sembuh, nggak bakalan sampai kapan. Ya benar. Dan COVID itu kan yang diincer juga mental sama imun. Ya kena juga, semuanya kena. Nah udah gitu kita kuatin, Bismillah. Doa aku waktu itu, ya Allah kalau emang udah waktunya pulang, tolong maafkan dosa-dosa selama 21 tahun gitu. Oke. Karena berpikiran apa ya, di umur 21 tahun tuh kayak nggak berbuat apa-apa, kayak gini-gini aja gitu, cuma jadi beban keluarga lah gitu. Kan biasanya berat badan kan, beban lemak ya. Nah udah gitu, ya Allah kalau memang masih dikasih kesempatan kedua, hamba pengen jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Doanya itu doa terus sampai pulang tuh doa terus, sampai sekarang pun masih ya Allah gitu. Kalau emang kasih Nah terus lo total berapa hari tuh di rumah sakit? Di rumah sakit 9 hari. 9 hari, terus keluar. Akhirnya ayah tapi masih di rumah sakit kan? Ya. Keadaannya drop banget. Ayah masih di rumah sakit, mama masuk positif. Masuk, akhirnya dapat satu ruangan alhamdulillahnya, dan mama di situ kayak ngerawat ayah juga. Secara ayah oksigennya tuh bener-bener butuh banget yang namanya oksigen. Jadi gimana ya, paru-parunya nggak bisa jantungnya tuh nggak bisa mompa secara orang normal. Saturasinya juga sempet di bawah gitu ya, paling rendah berapa? Gitu yang lo tahu. Pokoknya sampai rendah. Nah ayah tuh sampai mau dirujuk ke rumah sakit besar. Nah sistem di rumah sakit itu ternyata di saat kita mau dirujuk itu, daftar kita daftar online, online, dan itu didaftarin dari seluruh Indonesia, di di-up-nih Indonesia. nama kita misalkan dengan kebutuhan ini. Dan waktu itu tuh penuh semuanya. Jadi orang yang mau dirujuk ke rumah sakit khusus COVID itu harus daftar secara online. Nah, apalagi sekarang nih lonjakannya yang lebih meningkat lagi. Pasti otomatis makin padat, makin penuh di rumah sakit. Makin. Jadi teman-teman yang masih sehat, Dan yang masih gak percaya adanya COVID, please. Sebenarnya virusnya ada. Yang penting jangan takut sama virusnya dan jangan menyepelekan virusnya. Nah, terus habis mama masuk, ayah dirujuk kan. Ayah dirujuk, mama pulang, itu gue kebetulan di rumah udah demam. Itu bener-bener. kenapa? Karena Kaiga yang ngurus-ngurusin. Dari aku di dalam, ayah, mama semua Kaiga yang ngurusin. Ya, benar. Karena pas aku pulang tanggal 9 Januari itu masih 14 hari masih drop. Ya benar. Walaupun hasil keluarnya negatif tapi masih drop, masih pemulihan. Ya gue di situ benar-benar, karena kan kalau COVID ini keluarga juga nggak boleh bantu dong, maksudnya apa ya, kita tahu kalau misalkan penyakit ini bisa menular cepat kan, jadi kita sadar diri lah ya. Jadi selama kita bisa ya toh kita yang ngelakuin. Gue bolak-balik ngambil cucian kotor, ngambil barang-barang, ngasih barang-barang, karena mama waktu itu keadaannya juga ngedrop sebelum masuk ke rumah sakit itu ya, sebelum COVID. Akhirnya masuk, dan gue yang masih tetap mondar-mandir sana sini, dia juga pulang tapi masih keadaan plong.
masih keadaan polos dan 9 Januari itu kan benar-benar drop, bed rest terus. Jadi nggak bisa mulai, lemas turun 9 kilo gitu. ya, terus habis gitu mama masuk, gue akhirnya pagi-pagi ya ke Brimob buat Ya, swab antigen. itu kayaknya udah drop juga. Dan itu drop banget, Jadi bener-bener bawa panas, dilarin. lemes. Aku udah mulai pulih tuh, udah pulih diri. Jadi pas sejak 14 hari sebelum nyampe 14 hari udah berjemur, udah balikin biar Nggak recovery-nya exercise cepet. gitu kan. Iya, akhirnya kayak gak aku bawa ke Brimob, RS Ke Brimob. Itu kita antigen, ternyata positif. Dan di situ tuh sumpah gue juga ngerasa kayak ya kenapa mesti bisa positif gitu kan, dan itu keadaan lemes dan kebetulan pagi itu belum sarapan jadi asam lambung naik, jadi semua udah campur aduk, udah mikirin hal yang negatif deh pokoknya yo. Tapi positif juga kan ternyata, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke Bakti juga di UGD, dipasangin infus langsung, terus langsung dimasukin ke ruangan semacam, gue bilangnya sih kayak akuarium gitu kan karena kaca-kaca gitu di UGD yang khusus COVID. Dan gue mikir kok akhirnya gue termasuk salah satu juga gitu loh, ada di situ ada kakek-kakek, ada nenek-nenek gitu kan. Dan bener-bener kalau kalian main ke rumah sakit, bukan main sih, maksudnya kayak lihat rumah sakit itu tuh sedih banget, tragis banget, dimana gue juga ngeliat nyaksin ada yang meninggal langsung loh yo di rumah sakit, yang sesak nafas gitu, dia butuh oksigen, butuh penanganan cepet banget tuh. Terus habis gitu yang nemenin gue waktu itu cuma Rio doang sampai ke ruang perawatan gitu ya. Ya, jadi dari dibawa ke Roda tuh benar-benar ya udah kita berdua aja gitu, karena ayah pertama masih di rumah sakit, Mama keadaan mama masih di rumah. masih di rumah, Dan itu lemes. udah pulang dan dia lagi isolasi juga, lemes nggak bisa apa-apa gitu, jadi aku sendiri berdua. Kalau gue di rumah sakit juga sendiri ya yo, tapi itu gue dioper 2 kali. Pertama satunya itu dia ternyata meninggal, tapi gue nggak dikabarin sama perawatnya kalau dia meninggal karena katanya takut gue shock. Kira gue dipindahin, dan di hari kedua itu dada gue sesek banget, bener-bener sesek sampai dipijitin sama susternya. Tapi susternya itu yang pakai asmat, cuma di kayak terapi gitu. Dan itu sesek banget, parah, sesek banget sampai gue tuh megangan, kalau lagi batuk pegangan besi Iya. tempat tidur sampai kayak gitu, sampai batuk banget. Dan di situ perawatnya juga nggak 24 jam, jadi ada jadwalnya, dan kita kalau manggil pakai bel gitu ya yo. Ya, itu pencet-pencet bel terus tuh. Dan kalau paling serem sih kalau udah mau jam 10 ke atas ya. Ya, itu ya udah kita kayak malam-malam mau minta tolong, kadang juga rasanya nggak enak Nggak juga enak. sama suster, kayak malam-malam gimana ya, walaupun itu tugas mereka tapi kayak dalam hati kecil kayak enak nih, kayak ganti pampers. Aku tuh pakai pampers waktu itu karena nggak bisa turun kan, jadi pakai pampers mau kayak pendung atau itu kayak nahan dulu deh, tunggu dulu gitu baru pencet bel gitu. Dan kalau gue sendiri 12 hari. Dan setiap pagi yang paling ngebuat jengkel tuh setiap pagi pasti selalu diambil darah, diambil cek darah sama analis kesehatan buat dicek nih kadar darahnya apanya gitu kan, leukositnya atau apanya. Ya, setiap 2 hari gitu. sekali Kalau gue sehari sekali. buat dicek darah gitu. Setiap pagi tuh datang, habis kita makan langsung diambil darah. Dan makanannya itu datang 3 kali sehari, pagi, siang, sore ya, menjelang maghrib itu ada makanan. Nah, kalau kena covid kan setiap orang beda-beda ya responnya. Kalau aku tuh kayak benar-benar nafsu makan tuh hilang. Mau makan nasi yang 1 plong gitu yang biasanya 2 atau 3 habis, ini sekarang enggak, makannya kayak puding. Jadi kayak sendok tuh benar-benar tipis gitu. Kayak abang-abang cincau kalau ngambil cincau itu tipis-tipis kan. Kalau gue kalau makan sih masih ada rasa karena harus dipaksain, dan setiap habis makan itu selalu minum madu pahit. Pertama kumur dulu pakai Listerine, terus madu pahit, terus minum yang namanya itu kayak apa, habatus sauda gitu pokoknya. Sebenarnya nggak dianjurin sama dokter sih, cuman ya namanya ikhtiar kan, boleh gitu. Terus juga dibawain susu beruang, tapi pas lagi diare jangan sekali-kali minum susu karena itu ngeluarin semua ya. Padahal kalau diare itu kan harusnya biar stop bagaimana cairan itu nggak keluar. Nah udah gue keluar, yang paling menyedihkan ya yo, kita udah semua udah keluar, udah nyata negatif juga. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur banget dikasih kesempatan. Kita tuh punya kesempatan kedua tuh harus bersyukur banget. Dan nikmat Allah tuh bener-bener ibaratnya kulit kelupas gitu aja sakit banget kan, apalagi kayak gini. Jadi bersyukur banget masih diberi kesempatan ya Allah, terima kasih. Karena kan banyak berita-berita ya, tahu sendiri kan ya tentang COVID itu. Ya, kayak banyak yang harus kita syukurin. Kayak kita nafas tanpa selang oksigen menancap di hidung tuh udah alhamdulillah banget. Aku mandi
sama hudu itu pakai tisu basah. Oh, Saking saking. nggak bisa turun dari bednya. Kalau gue masih bisa ke kamar mandi, cuman kalau lagi batuk dan subuh itu tuh sampai pegangan tiang. Jadi di kamar mandi kita tuh, di kamar mandi rumah sakit tuh ada tiang, Ya, ada buat tiang jagain gitu, buat ya, jagain ya. gitu, pegangan dari besi. Gue sampai pegangan gitu kayak sakit banget. Buat wudhu tuh tulang-tulang tuh nyeri banget, nyeri senyeri-nyerinya. To the bone. Nah, kalau apa ya, kayak waktu itu udah hari ketiga atau keempat, akhirnya belajar duduk, maksain. Di posisi diri duduk itu susah banget. Dan aku karena kayak gak nyaman pakai pampers, kayak pengen nih kamar mandi, usahain banget. Jadi harus kayak nahan pup yang benar-benar mau pup atau mau pipis yang benar-benar banget, karena setiap kita mau paksain ke kamar mandi itu rasanya batuk banget, pasti kayak harus ada yang ditukar gitu loh. Kayak kita mau buang pup tapi kita harus batuk-batuk rela tuh di dalam kamar Pernah tuh mandi. gue ngerasain kayak gitu. Itu full setiap kamar mandi itu Kayak gitu. ibaratnya mending gak usah pup gitu, gak usah Ya. BAB. Soalnya batuknya sakit banget sampai ke ulu hati gitu. Sampai pusing sampai benar-benar. Tahu-tahu. Di dalam kamar Cuman mandi kita juga sendiri nggak bisa minta tolong teman iya, sebelah di ya sebelah. malu juga kan. Karena nggak bisa, karena dia juga lemes juga kan. Terus juga pernah tuh gue, kalau gue nggak sampai segitunya ya, cuman gue belajar buat nggak ketergantungan sama selang oksigen Ya. oksigen. Sampai gue tuh sholat pernah ya nyoba nggak di bed, nggak di ranjang, gue di lantai, bener-bener pakai mukena sarung, gue di lantai. Tapi sampai nyesek, jadi langsung tiba-tiba langsung nyelesain sholat, langsung lari buat pasang oksigen. Tergantungan itu sampai beberapa hari kemudian baru belajar yang namanya lepas dikit-dikit gitu, karena Ya. kan mikir gue nggak mau lama-lama nih pakai oksigen. Dan gue kayak ngerasain juga yang namanya harapan. Sumpah, kata dokter gue tuh udah nih Ega boleh pulang. Ternyata itu di hari ke-9 kalau nggak salah. Gue udah seneng banget, gue bakal pulang. Taunya pas lihat hasil darah ada kadar darah gue yang rendah dan akhirnya nggak boleh pulang. Jadi nggak jadi pulang. Akhirnya 15 hari gue di rumah sakit. Dan pas yang mau pulang itu gue nggak berharap apa-apa. Abis harapan gue mikir nggak bakal pulang dong, ya udah biasa. Akhirnya perawat buka dengan buru-buru bilang Mbak Ega boleh pulang gitu. Dan senengnya bisa pulang akhirnya kan, pulang, dan itu juga masih isoman di rumah. Dan yang paling menyedihkan, ayah kita masih ada di Rumah sakit. Persahabatan. Jadi itu kan kita berempat. Aku, ayah dulu, Mama, mama baru udah sembuh semua, udah recovery-nya cepet. Ayah masih di rumah sakit. dan dia Dan dirujuk di mesti Persahabatan. harus wajib dirujuk karena keadaannya semakin memburuk. Dan di rumah sakit Persahabatan itu ada yang bangsal khusus COVID. Ya, Dan yang bolak-balik tuh Rio, karena waktu itu Rio udah sembuh. Dan gue yang nggak bisa bolak-balik juga kan, karena Persahabatan juga jauh. Dan dia jadinya akomodasi mondar-mandiran naik mobil gitu kan, untuk mempercepat efisien waktunya juga. Nah, pas masuk ada surat pernyataan ya dari dokter ke ya, jadi anggota dikasih tahu keluarga. nih semua to the point langsung, kayak nanti tuh bakalan gimana ke depannya, kayak dari kacamata buruk sama kacamata baiknya gitu. Mau nggak mau harus tanda tangan untuk dilakukan tindakan. Jadi kita nggak bisa total, harus sampai sembuh baru bisa ketemu. Dan di situ ada perjanjian kalau misalkan pasien meninggal. Semua Udah. prosedur dengan COVID. Dan kebetulan kalau Anda semua positif corona, itu isolasi itu atas naungan Kemenkes. Nah, jadi kalian gak usah takut nih, Asuransinya kayak Kemenkes. Jadi kalian gak pemerintah usah tanggung. mikirin biayanya gimana. Di sana Mm-mm. dapat makan, selimut dapat, semua dapat. Semuanya dapat. Gitu. Jadi Terfasilitasi. gitu. Dan kayak kita mau bawain makanan tuh nggak bisa sembarang karena di sana benar-benar dijaga dari Mm-mm. gizinya, dari Di kalau screening di banget. sana tuh baiknya enaknya kalau misalnya kita udah negatif nih tapi masih kayak ada gula atau penyakit yang lain, kita nggak boleh pulang karena kita harus benar-benar sampai total. Penyakit bawaan. Itu kita recovery sampai total. Nah, ayah tuh lama ada penyakit penyertanya, dan dia kan paru-parunya juga ya, dan Dan dia juga dulu ngerokok. Gitu. perokok aktif. Jadi buat kalian-kalian yang perokok aktif, diinget-inget lah, maksudnya dipikir-pikir untuk berhentilah merokok lah istilahnya. Dikurangin pelan-pelan. Pelan-pelan dikurangin sampai akhirnya bisa berhenti gitu. Daripada nunggu penyakit dulu, mendingan sekarang gitu kan. Terus udah akhirnya 3 bulan ya, total 3 bulan ayah di rumah sakit. Nggak nyampe 3 bulan kok. Kurang lebih ya? Nggak nyampe. Jadi ayah di rumah sakit itu 1 bulan 12 harian lah, kayak literally kayak dari 1 bulan 2 minggu kayaknya. Dan itu fasenya naik turun banget. Iya, dan sampai ada pendarahan juga. Tapi yang sedih banget, kita kan nelfon nih ayah gimana kondisinya, dia bilang baik-baik aja. Tapi pas sampai rumah dia cerita di situ dimana titik ayah pendarahan.
Ya semuanya tuh jadi kalian nutupin juga. Dan hikmahnya dari penyakit corona, satu, kita belajar yang namanya mandiri. Kedua, tanggung jawab sebagai anak. Dan kita tuh sebagai anak nggak selamanya kita tuh tergantungan sama orang tua. Jadi kita tuh harus mandiri, tahu pilihan dan tahu langkah apa yang harus dihadapi, yang harus dipilih gitu kan. Terus selanjutnya bersyukur pastinya, dan tidak terlalu berharap ekspektasi sama apapun. Cuma sama Allah kita harus selalu berharap. Karena kita nggak bisa nih, kita udah rencanain A tapi rencana itu belum tentu baik buat kita. Jadi Allah udah punya rencana, kita siap nggak siap harus bisa jalaninnya. Nah, Sedih boleh, kecewa boleh, cuma gimana caranya kita harus bisa menyelesaikannya gitu. karena hidup ya emang buat belajar. Ya mau sampai kapanpun kita udah lulus, kita udah kerja, kita baru mulai kuliah atau SMA atau SMP, semua kita terus belajar sampai kita meninggal. Nggak bisa tuh kita namanya terlepas dari itu gitu. Dan hikmahnya lagi, alhamdulillah, jadi kayak mempererat hubungan saudara. Dan satu lagi, kita bisa mempererat hubungan. Jadi corona ini ada hal positifnya, ada banget. Jadi kita yang jauh jadi mendekat. Jadi yang jarang video call, jarang tahu berkabar, sekarang jadi cuma sekedar tanya gimana kabar gitu. Jadi yang Sehat. paling apa ya, kalau menurut saya tuh yang paling ada, mau di saat senang maupun susah itu keluarga semua gitu. Jadi buat kalian yang kayak itu mulai mengerti nih Tentang keluarga ya. peranan keluarga tuh penting. Seburuk-buruknya keluarga, ya dia keluarga kita. Seburuk-buruk kita yang nerima kita ya keluarga. Kayak dia Ya. ini buruk. Terima kasih ya yang udah nonton. Dadah. Jangan lupa like, Like, comment, subscribe. Dadah.